Lucu ya, yang paling sering kamu cari justru orang yang paling gampang kamu tinggalin. Lucu ya, kadang hidup itu nggak perlu kejadian besar buat bikin kita sadar sesuatu. Nggak perlu pertengkaran, nggak perlu kata putus, nggak perlu orang pergi sambil banting pintu. Cukup dengan satu kata hal kecil kita selalu ada tapi nggak pernah jadi pilihan. Aku baru sadar ini bukan kemarin, bukan minggu lalu, tapi setelah bertahun-tahun hidupnya dengan peran yang sama. Peran yang kelihatannya baik, peran yang kelihatan dewasa, peran yang sering dipuji tapi jarang dipilih. Aku selalu ada kalau ada yang butuh teman ngobrol jam 2 pagi, aku bangun. Kalau ada yang butuh ditemenin ke tempat yang sebenarnya nggak penting, aku datang. Kalau ada yang butuh pendengaran tanpa solusi, aku diam dan mendengarkan. Aku selalu ada, dan anehnya aku bangga dengan itu. Aku pikir mungkin beginilah caranya jadi orang yang berarti. Mungkin beginilah cara supaya dibutuhkan. Mungkin suatu hari nanti semua itu akan dibalas. Ternyata tidak. Aku tipe orang yang jarang menolak, bukan karena aku gak punya batas, tapi karena aku takut kehilangan. Takut dianggap gak peduli, takut dibilang berubah, takut sesuatu hari namaku berhenti disebut. Jadi aku belajar mengalah, belajar menunggu, belajar mengerti. Aku hafal jadwal sibuk orang lain, tapi orang lain gak pernah tanya jadwalku. Aku tahu cerita sedih mereka satu persatu, tapi ceritaku sering mentok di kalimat, "Ah, nggak apa-apa." Aku tahu kebiasaan kecil mereka, kopi kesukaannya, lagu yang mereka putar kalau lagi capek, cara mereka diam kalau lagi kecewa. Tapi ketika aku diam, nggak ada yang benar-benar bertanya kenapa. Aku selalu jadi orang pertama yang mereka hubungin saat dunia lagi nggak ramah. Tapi aku bukan orang yang mereka ajak merayakan bahagia. Kalau mereka sedih, aku ada. Kalau mereka bingung, aku dicari. Kalau mereka patah, aku dipeluk lewat kata-kata. Tapi saat mereka sembuh, aku ditinggal pelan-pelan, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Aku gak marah, aku cuma bingung kapan tepatnya aku berubah ya, dari orang penting menjadi opsi cadangan. Aku ingat satu kejadian kecil sepele tapi nyantol di kepala sampai sekarang. Suatu hari seseorang yang sangat sering curhat ke aku bilang, "Aku lagi pengen ngobrol sama kamu." Ada. Aku ada seperti biasa. Aku batalkan rencana, aku sediakan waktu. Tapi beberapa jam kemudian dia kirim pesan, "Maaf ya, aku jadi ngobrol sama dia." Dengan senyum seolah itu hal biasa. Dan aku jawab, "Gak apa-apa." Padahal sebenarnya apa-apa. Aku mulai sadar, aku selalu jadi tempat singgah bukan tujuan. Aku tempat berhenti sebentar bukan tempat pulang. Yang paling capek jadi orang yang seperti aku, bukan karena memberi terlalu banyak, tapi karena berharap diam-diam. Aku bilang ke diri sendiri, aku nolong karena aku tulus, tapi hatiku sering nyeletuk, kalau aku setulus ini masa iya gak dianggap? Aku bohong kalau bilang aku gak apa-apa. Aku berharap diingat. Aku berharap diprioritaskan sekali saja. Aku berharap jadi pilihan bukan pelarian. Tapi yang terjadi selalu sama. Aku dicari saat sepi, dilupakan saat ramai. Aku dihubungin saat mereka kehilangan, ditinggal saat mereka menemukan. Aku selalu mengerti alasan mereka. Mereka sibuk, mereka capek, mereka punya hidup sendiri. Aku mengerti semuanya,
Tapi siapa yang mengerti aku? Aku mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku kurang menarik? Apa aku terlalu mudah diakses? Apa aku terlalu baik sampai dianggap gak berharga? Kenapa orang yang berjuang setengah mati justru dihargai, sementara orang yang selalu ada dianggap pasti? Kenapa kehadiran yang konsisten malah bikin orang merasa aman dan untuk menghilang? Aku gak cemburu pada orang lain. Aku cuma lelah dengan posisiku sendiri. Kesadaran itu datang pelan-pelan, gak dramatis, gak pakai tangisan besar. Datangnya pas aku capek nunggu balasan, capek memulai duluan, capek jadi orang yang selalu mengerti. Aku sadar namaku selalu muncul setelah semua opsi lain habis. Aku dicari saat mereka gak punya siapa-siapa. Aku dihubungin saat semua orang lain gak bisa. Aku dipilih saat pilihan lain gak tersedia. Dan yang paling menyakitkan, aku mengizinkan itu terjadi. Aku bilang ke diri sendiri, setidaknya aku masih dibutuhkan. Padahal yang sebenarnya terjadi, aku sedang mengajarin orang lain bahwa aku boleh diprioritaskan paling terakhir. Aku ingat satu malam, aku benar-benar lelah. Aku ingin bercerita, bukan mendengar, bukan memberi solusi. Aku cuma ingin didengar. Aku membuka chat beberapa orang-orang yang sering datang ke aku saat mereka butuh. Satu demi satu, tidak ada yang benar-benar hadir. Ada yang balas singkat, ada yang lama, ada yang gak balas sama sekali. Dan disitulah aku duduk sendiri, menatap layar sambil memikir, kalau aku hilang sebentar, apa ada yang sadar? Bukan ingin dipuji, bukan ingin drama, atau aku cuma ingin tahu apakah aku benar-benar berarti atau hanyalah berguna. Di titik itu aku nangis, bukan karena mereka, tapi karena aku terlalu sering mengorbankan diri demi orang yang bahkan tidak akan melakukan hal yang sama. Karena aku lupa aku juga pantas dipilih. Aku akhirnya jujur ke diri sendiri bahwa aku bukan lelah karena memberi, tapi karena memberi ke orang yang salah. Aku bukan sakit karena gak dicintai, tapi karena terus berharap pada orang yang gak pernah benar-benar memilih. Aku sadar, jadi orang yang selalu ada itu bukan salah. Yang salah adalah kalau kita terus memaksa tinggal di tempat yang gak pernah menyediakan ruang untuk kita. Aku belajar satu hal pahit, kedekatan tidak selalu berarti kepedulian. Sering ngobrol tidak selalu berarti penting. Sering dibutuhkan tidak selalu berarti dicintai. Yang paling berat, aku belajar melepaskan peran penyelamat. Aku bukan rumah sakit, aku bukan tempat rehabilitas emosi. Aku manusia, aku punya lelah, aku punya luka, dan aku punya batas. Sekarang aku masih orang yang baik. Aku masih peduli, aku masih mau hadir, tapi tidak lagi untuk semua orang. Aku belajar memilih kemana energiku pergi. Aku belajar berhenti menjelaskan diriku ke orang yang tidak pernah benar-benar mendengarkan. Aku belajar berhenti menunggu di tempat yang tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kalau sekarang aku lebih diam, bukan karena aku berubah jadi dingin. Aku cuma belajar hangat ke orang yang tepat, yang berhenti memaksa diri untuk selalu tersedia. Aku berhenti membuktikan bahwa aku layak dipilih, karena orang yang benar-benar ingin memilihmu tidak akan menunggumu kelelahan duluan. Dan kalau suatu hari tidak lagi selalu ada, bukan karena aku jahat, aku cuma akhirnya memilih diriku sendiri. Karena untuk pertama kalinya aku ingin jadi pilihan oleh diriku sendiri. Terima kasih.